Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya. Amin. Bertemu lagi di channel Ibu Rezeki Aurora. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran kelima, Rasulullah Idolaku. Simak videonya sampai tuntas ya. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan utama uswatun hasanah bagi manusia. Perhatikan firman Allah berikut ini, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Mari kita pelajari kisah teladan para Rasul berikut ini. Yang pertama, kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Perhatikan firman Allah yang artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya, ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10 dan 11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama saat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa.
Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, itulah kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta baju besi, bersuara bagus, dan gemar berpuasa. Adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Daud yaitu, insya Allah kita akan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Yang kedua, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah, itulah kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam ialah, insya Allah kita akan selalu bersikap rendah hati. Insya Allah kita akan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kisah selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan Quran surat As-Saffat ayat 123 yang artinya sebagai berikut. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu. Itulah kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan. Adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ialah,
Insya Allah kita selalu sabar dan berdoa. Insya Allah kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikianlah materi yang dapat disampaikan kali ini. Adapun kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dan kisah teladan Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan disampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.